ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات قوم مسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kembali kita duduk di taman dari taman-taman surga. Dan jangan kita pernah bosan untuk terus hadir di majelis ilmu. Ingat Aun ibn Abdillah rahimahullah berkata, sebagaimana dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah jilid 4 halaman 249. Apa kata Aun bin Abdillah? Ma aqbahas sayyi'atu ba'das sayyi'at. Alangkah buruknya perbuatan dosa yang dilakukan setelah dosa. Alangkah buruknya perbuatan dosa yang dilakukan setelah dosa. Wa ma ahsanal hasanat wa ma ahsanal hasanat ba'da sayyi'at. Dan alangkah indahnya kebaikan setelah keburukan. Yang ketiga, wa ahsanu min dzalik, yang lebih baik dari itu lagi, al hasanatu ba'dal hasanat, perbuatan baik setelah berbuat baik. Nah, 3 hal ini para jemaah. Pertama, yang paling jelek dosa setelah dosa. Yang lebih baik pahala setelah berbuat dosa. Yang lebih baik pahala setelah pahala. Tadi kita sholat, iringi dengan nuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu lagi sholat. Setelah sholat wajib lagi sholat sunnah. Ini terbaik.
Ini apa? Terbaik. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia pada jilid yang keempat halaman 249. Barakallahu fikum. Abu, jelas? Apa yang pertama coba dulu. Kalau memang jelas. Oh, ayat duka. Astagfirullah. Alangkah indahnya dosa karena coba. Abu. Ayo. Kami tak dah nido ni. Hingga masalahnya supir bro dah pun ni. Baik, nomor 1 para jamaah ya. Alangkah indahnya. Afwan. Alangkah buruknya dosa setelah dosa. Dosa setelah dosa. Paling jelek ini. Lebih bagus pahala setelah dosa. Paling bagus pahala setelah pahala. Nah, tadi kita sholat wajib, sekarang pindah nuntut ilmu. Nanti setelah nuntut ilmu pindah sholat wajib. Habis sholat wajib pindah lagi sholat sunnah. Habis sholat sunnah baca Quran. Kah pedam terus wah. Ini yang terbaik. Abu, jelas? Tidak indah dosa itu kecuali diiringi dengan pahala. Barakallahu fikum. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa inti pembahasan kita tadi malam? Pak Guru John hadir tadi malam saya nampaknya. Ya, Pak hadir. Kah tengah tiasa kah asal salah don jera gin berjawab pon ke jeno. Boleh minum berdiri tetapi lebih baik duduk. Air yang paling baik diminum air Samsam. Kakak wah bawah. Ahim. Apa intinya tadi malam? Nabi mencontohkan kita minum air Zam-Zam atau yang lain boleh berdiri atau yang lebih afdol dengan cara duduk. Nah, ini poinnya. Nyerang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan minum Zam-Zam atau yang lainnya dengan cara berdiri menunjukkan boleh. Tapi duduk lebih afdol. Entah na buik selapun besang gaur dia inti aran ini. Ini aranna selapu pengajian aran ini. Jelas apa? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, malam ini kita sambung insyaallah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 332. Ingat ya Bu, hadis nomor 332. Baik, Iqra amci, fadhal. Kasih mic-nya dulu nih. An Aisyah. Bismillah. Ya milik Om. Ayo. Anha radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Para hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan isnadnya, ya, membawakan dengan periwayatan-periwayatannya, jalur-jalurnya dari sahabat yang mulia Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu syarabin, semua minuman. Halapunan ini apa-apa jenisnya sudah. Askara, apabila memabukkan, fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Apa Bu? Apa? Harim mana coba? Ndek ke salah PCan ini mami. Haram, bukan harim. Kalau harim bahasa Arab tuh tunina kenana. Haram. Semua minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Maka itu sebabnya kita buatkan judul minuman terlarang, tanpa menyebutkan satu persatunya. Ini menyebutkan sifatnya. Dari sifat niki para jamaah nanti kita tahu apapun jenisnya, kalau ada sifat niki berarti minuman tidak boleh untuk dikonsumsi. Nena bau atau genenam. Baik. Islam datang menjaga akal. Islam datang menjaga akal. Salah satunya apa? Apa yang membuat akal itu tertutup? Dikatakan khamr. Sehingga orang tidak normal lagi berpikir sudah. Nah, dari sini dikatakan yang menutupi kepala perempuan namanya khimar. Tapi kalau otak yang tertutup, ini namanya yang menutupi otak itu namanya khamr. Nah, apapun sekarang yang membuat kita mabuk sehingga membuat otak itu tertutup, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, minuman di kalangan orang Arab itu terlalu banyak. Tergantung cara membuatnya, banyak bentuknya. Cara untuk menyimpannya. Salah satu minuman kesukaan mereka itu khamar. Ya demen lalu Arab ini nginam beramnu perjamaah. Kah. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, andai kata awal turunnya ajaran Islam ini khamar haram, ya gin kami ngenangna siarang beramnu ini nuka. Saking cintanya mereka sudah menjadi atau sudah mendarah mendaging karena bahasa nangkanu. Itu harus ada dalam minuman mereka. Menjamu tamu itu harus ada khamar. Maka lihat, subhanallah, ini tidak disentuh pertama oleh syariat kita, masalah tauhid dulu. Karena kalau sudah hatinya nerima, yang lain itu gampang untuk disuruh meninggalkannya. Nah, datang pertama suratul Baqarah. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Tentang khamar dan perjudian. Oh, dosanya besar, tapi ada manfaatnya, manfaat ekonomi. Bisa kita jual. Lalu apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar dari manfaat. Nah, dikasih gambaran dulu sahabat itu. Turun ayat berikutnya. Kenapa?
Karena dilihat para sahabat kalau sedang sholat kenyakana mabuk. Ya Allah. Priak. Kasihan Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia ingin minta ampun tapi gara-gara otaknya lagi rusak, justru dia melaknat dirinya. Turun firman Allah, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan salat ketika sedang mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Lagi dilihat oleh Umar, banyak sekali yang mabuk ini para jemaah. Langsung Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah wahyumu yang menghentikan khamar ini. Kenapa para jamaah? Karena khamar itu Nabi sebut nanti akan datang dalam faedah ummul khaba'ith, induk segala keburukan. Ya jamak jadi inana. Ya kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta, pusat pemerintahan dan bisnis kumpul di sana. Nah sekarang khamar itu induknya segala keburukan. Betono kalau nak kumpul lah lapukna bareh wah. Mohon maaf di kibarnya mah. Noah mabuk ya nagenila memaling. Noah mabuk ya nagenila ngerampok. Ya nagenila berzina. Ya nagenila ngempuk tulokana. Maka dikatakan dia adalah induk dari segala keburukan. Turunlah firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Surat Al-Maidah. Langsung berhenti seketika. Jadi ada tahapan panjang baru haram. Maka itu sampai karena saking sudah menjadi adat istiadat kebiasaan minum khamar niki pada zaman minuman memabukkan niki sampai begitu kata mereka. Andai kata pertama kali turun pertama haram nginam bram nene ya ka bikin ngenang nukaka. Saking melekat jamaah. La ilaha illallah. Nah, falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, dilaranglah minuman yang memabukkan apapun jenisnya. Apa jenisnya? Kalau di Arab tuh para jamaah banyak perbedaan dengan kita jenisnya. Nah, ingat-ingat dulu. Apa contohnya kalau di Arab itu dasar untuk membuat anggur? Apa jenisnya? Mbe mikas. Ami. Dari apa dibuat khamar itu oleh orang Arab dulu? Apa kalengan miakna? Lamonite mohon maaf lengan apa? Poter. Ya, kemudian apa? Ainau. Orang Arab apa dipakai mamikas? Anggur. Ahsanta. Anggur direndam. Kalau sudah sekian hari maka muncullah dia alkoholnya. Baik, satu. Yang kedua, Abu Sayyaf, ada dari anggur. Apa Anda ke lengan nemia dengan narap no anggur anu bram no. Nggih, apa lengan nemia? Bro mikas anggur nuka kena wah sumpah pe. Ai bikin rekat fin Arab ilaiya. Arab nenek yakni ita. Nggih. Sudah pernah kita sebut niki. Oh lolos kaku neka. Kanyerah ho yang tadah ho. Guru Rapi. Apa? Oh lolos. Nak tadah ngatu je. Madipat.
Allahu Akbar. Anggur kering, afwan, kurma kering yang direndam. Ini namanya nabi. Nah, kalau sudah lebih 3 malam, mabuk sudah orang. Wah, keras ini aja. Lalu potengkan suwe proses nih. Bulanan dia. Tapi kalau anggur itu lebih 3 malam, jaga apa? Keras. Dan hebatnya dulu mereka para jamaah membuat khamar itu dari mana? Minal qar atau naqir. Pangkal kurma, batang kurma, tunggak kurma tono kola nenguk miak ya. Kenapa? Karena itu tahan terhadap alkohol yang keras, kuat menahan. Maka dilarang oleh Islam. Gak boleh menaruh kurma kering yang direndam menggunakan batang kurma. Kenapa? Dia mampu menahan. Tapi kalau bejana lain bisa pecah, meledak. Keras nabram niki para jemaah. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi begitu datang Islam diharamkan segala bentuk minuman yang memabukkan. Thayyib. Jadi minuman ini banyak jenisnya. Ya. Dan berbeda dari satu jenis ke jenis lainnya tergantung cara membuatnya, tergantung cara menyimpannya, ya. Namun ingat, ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Nah, begitu Islam datang, yang memabukkan hukumnya tidak boleh, yang tidak memabukkan tetap hukumnya halal. Thayyib. Dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla akan kita pelajari beberapa hukum dari hadis yang mulia ini. Pertama, hurmatul muskirat min asyaddil hurumat. Keharaman minuman yang memabukkan, keharaman segala sesuatu yang memabukkan, ini min asyaddil hurumat, termasuk keharaman yang paling dahsyat, termasuk keharaman yang paling keras. Allati hadzara minha al-Islam, yang telah diingatkan oleh Islam. Nah, ini diantara haram yang paling keras. Haramnya apa? Segala sesuatu atau segala minuman yang memabuk. Keras haramnya dalam Islam nih para jemaah. Kenapa? Lima fiha min dhahabil aql, karena menghilangkan akal. Alladhi huwa manatu taklifi bani Adam, yang merupakan dasar dibebaninya anak Adam. Karena menghilangkan akal yang menjadi dasar dibebaninya anak Adam melaksanakan perintah. Nah, ini dia sebabnya kenapa haramnya keras. Karena akal hilang. Sedangkan dasar Allah mewajibkan kita dan melarang kita karena adanya akal. Nah, coba lihat para jamaah, banyak ibadah dalam syariat kita syaratnya al-Islam wal balighul aqil. Muslimun balighun aqil. Muslim berakal baligh. Nah, sekarang kalau akal ini tertutup berarti hilang akal. Taubahnya sama seperti orang gila, sama seperti orang pingsan. Nah, ini sebabnya para jamaah, kenapa kok keras sekali haramnya yang namanya barang-barang minuman yang memabukkan ini? Karena menghilangkan akal. Sementara akal ini dasar Allah mewajibkan kita. Orang kalau tidak ada akalnya wajib? Orang gila wajib salat? Orang yang sedang tidur wajib salat? Kenapa? Akalnya lagi nggak ada. Orang gila wajib puasa? Enggak. Orang gila wajib haji? Enggak. Nah, ya ampun, negati lalu haramna. Segala yang memabukkan ini akal hilang. Jadi matilah syariat-syariat yang lain itu.
mati dia, maka diharamkan dengan keharaman yang sangat keras. Ini yang pertama. Masuk kita yang kedua, al-qaidah al-kulliyah. Kaidah umum, dasar-dasar umum fil hukmi alal asyribah, dalam menghukumi minuman, bikauniha khamran amla, sehingga dikatakan itu khamar atau tidak. Kaidah umum untuk menghukumi satu minuman apakah dia khamar atau tidak. Kullu syarabin, semua minuman, ada ilal iskar, yang membawa kepada memabukkan, fahuwa muharramun, maka hukumnya haram. Ini kaidahnya kalau kita ingin tahu para jamaah, lamun tamele nanawang memabukkan apa tidak, afwan, khamar atau tidak. Apa dasar kita untuk tahu minuman ini khamar atau tidak? Kalau membawa kepada memabukkan, maka itu hukumnya khamar. Ya, kullu syarabin ilal yu'adda ilal iskar fahuwa muharramun. Segala minuman yang membawa kepada memabukkan, maka hukumnya haram. Ayyan kanat maddatuhu allati suni'a minha, apapun bahan dibuat, apapun bahannya untuk diciptakan, entah itu anggur, kurma, gandum, atau apa kita ketan, atau air nira, apapun bahannya, kalau membawa kepada memabukkan, maka ini namanya khamar. Ini kaidahnya. Niki cara dasar menghukumi minuman ini khamar atau tidak. Kalau membuat kita mabuk berarti namanya apa? Khamar. Yang ketiga, la farqa baina qalilil muskir wa kathiruhu. Tidak ada perbedaan pada minuman yang memabukkan, entah dia sedikit apalagi banyak. Kulluhu haram, semuanya haram. Wa yajibu ala man tanawaluhu hadda syaribil khamri, dan siapapun yang meminumnya wajib terkena hukuman peminum khamr. Walau kana al-qadar alladhi akhadhahu la yuskir, meskipun ukuran yang diminum belum memabukkan. Ini dia kerasnya para jamaah syariat kita. Sekali lagi ya, tidak ada perbedaan dalam minuman yang memabukkan, entah dia sedikit apalagi banyak. Semuanya hukumnya apa? Haram. Nase sidut kanca sember pada karena kaidahnya ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyak memabukkan, maka sedikitnya juga tetap haram. Baik, sekali lagi para jamaah, tidak ada perbedaan dalam hal minuman yang memabukkan antara sedikit apalagi banyak. Semuanya hukumnya haram. Dan siapa yang meminumnya wajib kena hukuman apa? Hukuman peminum khamar, meskipun ukuran yang diminum sedikit tidak sampai memabukkan. Nah, kita mau tanya, mungkin pernah dengar, berapa hukumannya orang yang minum khamar? Haji Radian? Lolos. Baik, kita coba yang lain. Mami Ijan? 80 cambuhkan. Ada yang lain? Abang? 100
sekali cambukan. La ilaha illallah, kan enggak masuk sini jana. Baik, kita minta yang lain menjawab lagi. Bang Romi. Berapa? Lolos katanya. Baik. Kita coba yang lain. Pedian. Berapa? 10? 40 cambukan. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sepakat para fuqaha, peminum khamar wajib dicambuk. Afwan, wajib dihukum begitu. Nah, hukumannya dicambuk. Para ulama berbeda pendapat berapa cambukannya. Hanafiyah, Malikiyah 80. Asy-Syafi'i mengatakan 40. Ya. Namun dalam riwayat Imam Muslim cambukannya 40. Umar yang menaikkannya menjadi 80. Nah ini dia. Jadi siapapun yang minum khamar, hatta ukurannya sedikit, tidak sampai memabukkan, wajib kena hukuman. Berapa? 40. Baik. Faedah berikutnya. Al-khamru miftahu kulli syarrin. Khamar itu adalah kunci segala keburukan. Faman adamana al-khamra, siapa yang adamana, mudmin, bahasa kita ketagihan. Siapa yang ketagihan minum khamar thumma mata, lalu meninggal dunia, laqiyallah ka'abidi wathanin, matinya seperti penyembah berhala. Matinya seperti penyembah berhala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yang dibawakan oleh Imam Al-Munziri di dalam Targhib wa Tarhib. Jadi siapa yang mudmin, syaratnya apa? Syaratnya kecanduan. Kecanduan belum tobat lalu mati, maka bertemulah dia dengan Allah seperti para penyembah berhala. Nah, ini beratnya yang namanya apa? Khamar. Dan nanti akan datang faedah terakhir para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bukan saja yang berbentuk cairan, bisa juga berbentuk bubukan. Taib. Sekali lagi, khamar adalah kunci dan pembuka segala keburukan. Yang mati dalam keadaan mudmin, kecanduan, matinya seperti para penyembah patung. Dan ini kematian yang mengerikan para jamaah. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, thalathatun la taqrabuhumul malaika. Ada 3 jenis manusia tidak didekati oleh malaikat rahmat. 1, al-muskir, orang yang sedang mabuk. Ya nerapatin le malaikat rahmat. Lagu malaikat maut dia bekumbe nake. Kalau urak deh. Ya tahu-tahu belamperan kumbe na. Kenyagana punya. No. Jadi malaikat maut dia bau rapat ya. Yang tidak dekat itu malaikat rahmat. 2, al-junub hatta yatawadda. Orang yang sedang junub sampai dia berwudu. Maka kalau sudah junub para jamaah, pebecat wudu wah supaya malaikat rahmat tetap. Yang ketiga, wajifatul kafir, bangkainya orang kafir, tidak didekati oleh malaikat rahmat. Nasallallahu salam wal afiyah. Faedah yang kelima, anna a'zamal kabair syurbul khamr. Sesungguhnya
di antara dosa besar yang paling besar itu minum khamr. Kenapa? Lianna man syaribal khamra lam yamtani min fi'li kulli syai'. Karena siapa yang minum khamar, dia tidak akan terhalang melakukan dosa apa saja. Bukumbena, benar ilah nende. Karena akal sudah apa? Hilang. Takut denara, takutnya gin keilah. Maka itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahi, fasna masyita." Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, begawe aja apa melempe, wah, kerjakan apa engkau sukai. Nah, angka batur igirang no ileng-ilengi, igirang apa? Mohon maaf niki, apa? Aduh, nara ilah nenek, kan gitu tende. Oh ya nara amati ilah nenek aja. Nah inilah dia para jamaah. Jadi minum khamar ini di antara dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena peminum khamar tidak akan terhalang melakukan dosa apa saja. Wa annahu idlal lisyirki, sehingga minum khamar ini sejawat, semisal dengan syirik. Semisal apa? Dengan kesyirikan. Ini juga dibawakan dalilnya oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Mirip dengan syirik yang namanya khamar. Nah lihat, kalau kita sudah melakukan kesyirikan, bid'ah itu gampang. Kenapa? Syirik di bawah, bid'ah di bawahnya sih syirik. Kalau sudah melakukan kesyirikan, apalagi dosa. Bersembatawan lah inonoah. Bersahabat. Demikian juga orang sudah mulai mencium yang namanya khamar. Wah, sudah dekat dengan khamar, pintu-pintu dosa yang lain tuh rapat. Wah. Berzina no muda, berjudi no gise, ngerampok no au, nipu no au. Semuanya sudah terbuka. Inilah dia bahayanya yang namanya apa? Minum khamar. La ilaha illallah. Jadi Nabi jadikan minum khamar ini idlal lisyirki, mirip dengan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan mati dalam keadaan apa? Kecanduan, seperti mati penyembah berhala. Ka'abidil wathan, seperti penyembah berhala. Maka cocok dikatakan dia idlal lisyirki, mirip dengan kesyirikan. Ya Allah. Yang keenam, tahrimu kulli ma yuskir walau lam yakun syaraba. Hadis ini menjelaskan kepada kita haramnya segala sesuatu yang memabukkan meskipun bukan bentuk minuman. Nah, ini yang saya sebutkan tadi pada. Sekali lagi, haramnya segala sesuatu yang memabukkan meskipun bukan dalam bentuk minuman. Nah, sekarang ini muncul. Kalau dulu mungkin tidak banyak. Ya. Kalau dulu sebagaimana kita ketahui hanya apa? Air kan? Air rendaman anggur, air rendaman kurma, air rendaman gandum. Sekarang pira luwih nasi nyadak niki memabukkan niki para jemaah. Minuman saja sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang suatu masa yang mana umatku ini yastahillunal hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Hadis Al-Bukhari. Akan datang di tengah-tengah umatku orang-orang yang menghalalkan khamar. Satu riwayat wa yusammunaha bighairi ismiha, dikasih nama bukan seperti namanya. No, layak khamar. Nengka apa rana? Apa? Obat? Minuman keperkasaan, ada penghangat badan. Kalau jenisnya banyak, jenisnya sangat banyak.
Nah, ini yang cair. Sekarang tidak cair, coba. Ada bubukan. Apa Rana? Sabu-sabu. Ada kokain. Ada yang berbentuk daun. Ganja. Ya. Ada yang berbentuk apa? Pil. Ekstasi. Macam namanya. Nah, dengan hadis niki para jamaah, karena hadis ini menyebutkan illah, penyebab. Kullu syarabin askar. Segala minuman yang memabukkan, bukan masalah minumannya, poinnya, intinya memabuk. Berarti apapun kalau terkandung illat niki, masuklah dia dalam keharaman. Maka di sini dikatakan tahrimu kulli ma yuskir, diharamkan segala yang memabukkan, walau lam yakun syaraban, meskipun dia bukan minuman. Fayadkhulu fi dzalikal khashish, termasuk ganja, wa ghairiha, dan yang lainnya dari jenis narkotika, ya, yaitu obat-obat terlarang yang jumlahnya luar biasa, jumlahnya para jamaah. Maka pantaslah ya orang-orang yang punya kepentingan duniawi ini, kalau ingin menghancurkan generasi muda, ini sudah dikasih dia. Dan ini ya, daerah kita ini para jamaah banyak yang zona merah. Nyawa niki anak-anak kita nih, hati-hati para jamaah. Ya, dan masalahnya kalau sudah kena itu susah sekali pengobatannya. Maka pantas dalam Islam para jamaah, pernah tiang baca artikel dan penelitian jurnal ilmiah di Tiongkok, kemudian juga di Rusia, di Cina secara umum, ternyata mereka itu pengobatannya orang yang minuman beralkohol niki dicambuk menggunakan emat. Wa subhanallah, dalam Islam ternyata sudah ada. Ternyata bukan saja hukuman sosial ini, cambuk ini para jemaah, termasuk jadi obatnya. Berapa kali? 40 kali. Tapi kalau sudah minuman yang keempat, Nabi menyebutkan faktulu, semati ya. Maka itu sebabnya dikatakan dalam hadis tadi, ya, idza syariba hadza, ketika dia itu minum, maka dia akan punyah, ngelantur. Wa idza hadza iftara, kalau dia sudah ngelantur, maka dia akan berdusta. Ya, lalu apa? Fahaddu, waktu berdusta ketika menyampaikan persaksian, berapa hukumannya? 80. Nah, itu sebabnya sebagian para fuqaha kita mengatakan bukan 40, tapi dicambuk berapa? 80. Ternyata ini obatnya dalam agama kita para jemaah. Orang barat meneliti, ternyata obat untuk menghilangkan pengaruh alkohol niki cambuk. Baik. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, keharaman di sini dilihat ilahnya, penyebabnya haram, bukan dilihat bentuk. Kalau bentuk, hadis mengatakan syarab, minuman. Berarti barang-barang cair. Tapi apa? Bukan itu ilahnya. Ilahnya adalah askara, membuat orang mabuk. Ingat, titik penting kenapa diharamkan dan menjadi haram yang sangat besar, karena menghilangkan akal. Karena kalau akal hilang, berarti banyak syariat tidak wajib untuk dikerjakan. Bue agen ngenang tah lapu no, salat no ya, gin ke puasa, haji no ya. Kenapa? Banyak hukum syariat kita, salah satu syaratnya aqilun, berakal. Nah, ini dia para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, 6 fawaid dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla melindungi kita semua dari perkara-perkara yang memabukkan ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
kita azan dulu baru kita bertanya jawab. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة الفضيلة وبعث مقام. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, silakan para jamaah, ada pertanyaan? Kak, saya jelu. Apa? Satu ada Ustaz, pertanyaan seperti Ustaz. Masalah mabuk tadi kan pakai minuman seperti anggur cap orang tua, terus dari cairan, dari sabu Ustaz. Tapi di luar sana orang banyak juga mabuk karena miras antika. Bagaimana seperti Ustaz? Ya. Bahkan selai 5 likur kena ini. Miras antika, miras minuman keras. Santika, miras santika, narkotika dan obat-obat terlarang. Iya kena obat. Selai 5 likur siwa sai pitu telu. Iya rana sapu sampat. Masuk Ustaz miras antika ini. Iya anu sinyal luruan ini. Sape. Selai 5 likur pada kena ini. Nah, cuma ini hanya mau disingkat dan keren penyebutannya. Miras santika, miras minuman keras. Santika, miras, ya, obat-obatan dan obat-obat narkotika dan obat-obat
terlarang. Ya kena nobang ini. Lagu ansab wal azlam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Amr tentang ini ayat terakhir keharam menyebutkan. Kita akan baca sedikit. Wal azlam, sebelumnya innamal khamru wal azlam, sebelumnya innamal khamru wal maisiru wal ansab dulu, wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ini sudah ayat terakhir keharaman khamar itu. Disebutkan, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, demikian juga perjudian, demikian juga berkorban untuk berhala, demikian juga azlam, mengundi nasib menggunakan anak panah. Ya, cabut lot. Oh ini baik. Cabut lagi, ini tidak baik. Nah, ini ya bentuknya zaman dahulu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Semua ini dikatakan rijsum min amalish syaitan. Iya, rijis kotor, bukan hissi, bukan nyata, tapi secara maknawi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Haji Alfi, kasih mic-nya di belakang. Di sebuah tempat sabda yang punya kebiasaan ini minum dari dulu, dari waktu kecil kita minum, dikasih tahu secara halus tidak bisa, didatangi pribadi tidak bisa, apalagi lewat speaker misalnya lewat dakwah tidak bisa. Nah kira-kira apa senjata paling ampuh untuk bisa menakuti mereka agar bisa tobat dari mereka? La ilaha illallah. Apa senjata paling ampuh, berarti apa? Seperti cara Nabi dakwah tauhid julukah. Itu kuncinya dulu. Ajak mereka bertauhid dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bang Romi. Mbeng mi kejulu. Membe mikas. Apa duka? Kosong kami. Oh, ke Bang Romi. Nggak usah dimatikan, biarin hidup tetap. Apa? Nah, terus sampai bertempu begini, aku nak waktu nani. Nah kira-kira terus wah tadi baik masa tidak. Kira-kira mereka tobat tadi kami sana yang Ustaz, kira-kira kau ngapus kira ini. Oh. Empuah luwe dukun. Loka ita lagu dosa piah gudang ini. Bau kagen ngampun, ya nara yang ampunin sok pep tetu mele. Allah mengampuni semua dosa. Kadang amele ke apa ya, apa ya. Jelas Bang Romi? Dua dulu. Salam ini ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan assalamualaikum
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bengak aja. Salah ini salah pindah. Ulangin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sunah kami salah gitu. Terus kemudian ini anak mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tentang mudah orang ini salam ini. Apakah salam sholat dong? Pengapatan atau kemudian pertama yang pemikiran ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gede tanya jawab ya ini. Coba jawabin tiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti enggak 10 muanta. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab. Berarti 20 muanta. Tiang 20 EP 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telung dasa 30 pahala kita. Nah, bakarnya pemilihan pemilih muan 10. Assalamualaikum. 10 Assalamualaikum warahmatullah 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telung dasa Terus bang, lanjut bang. Iya dengar tuh. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ngonek-ngonek ke. Ingat, al-adhkar usahakan lafaznya itu tidak berubah dari lafaz Nabi. Kenapa? Karena Al-Bara bin Azib ketika mencoba zikir tidur di hadapan Nabi, dia robah lafaz wabinabika diganti dengan wabirasulika. Langsung Nabi mengatakan la, salah. Yang benar wabinabika, bukan wabirasulika. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, "Idza haddatsukum bihaditsin fala tazidunna alayya." Apabila aku sampaikan kepada kalian satu hadis, jangan ditambah-tambah. BP ngerombok nene. Rombok nasi aja bau. Tapi rombok hadis ya na bau. Belagu petunina apa nene Ya narak tunina kepen zaman Nabi Nabi itu yang paling fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Enggak ada Nabi mengatakan assalamualaikum waalaikumna. Ini secara ilmiahnya. Jelas bang? Jelas? Wallahu ta'ala ala wa ala. Mikas. Sang nara ke pahala no. Mau kita pahala alhamdulillah Astagfirullah. La ilaha illallah. Jadi mikas dengar batur ngakan beram nuka. Mikas dengar batur ngakan beram mati nuka. Enteng rukat alhamdulillah muan kita pahala. La ilaha illallah. Pertama itu maksiatkan bagi dirinya sendiri. Maka bagaimana sikap kita kematian pelaku maksiat? Kalau dia seorang muslim, tetap kita ini apa? Dari satu sisi kita khawatir dia itu disiksa oleh Allah karena matinya dalam keadaan berbuat dosa besar. Maka kita apa? Kita sikap kita tidak mengatakan beriman, tidak juga mengatakan kafir. Tetapi mudah-mudahan Allah maafkan dosanya. Jelas Ami? Allah ta'ala ala wa ala. Jelas wahduka. Baik, pertanyaan berikutnya. Saat hujan gak bisa ke masjid, bolehkah menjamak sendirian di rumah? Menjamak itu di masjid, bukan di rumah, supaya tidak bolak-balik kena hujan.
Ini maksud menjamak, bukan menjamaknya di rumah. Allah taala wa'ala. Gelas bekas minuman haram, bagaimana cara mensucikannya? Tinggal dibersihkan saja, gunakan air selesai. Tidak perlu menggunakan tanah, kecuali kalau terkena liurnya anjing. Allah taala wa'ala. Hukum menjual barang gade yang jatuh tempo tanpa beritahu orangnya. Karena itu setelah 1 tahun orangnya mau ambil lagi, sudah kita jual, dia marah dan tidak diterima. Konsekuensi barang gade itu memang seperti itu. Tapi sebaiknya harus tadakhulul hakim, ada penengah baru aman. Wallah. Tentang zahir daripada hadis ini, semua minuman itu, nah di sini dihukumnya haram apabila dia itu Memabukkan. Memabukkan di sini berarti kan bukan dilihat dari keharaman zatnya atau sifatnya, tapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan demikian. Baik. Pertama, illah, penyebab. Itu namanya illah. Penyebab keharamannya karena memabukkan. Maka dikatakan dia itu khamr. Ya, bukan melihat jenisnya, tetapi melihat akibat. Kalau dia memabukkan, berarti hukumnya haram. Nah, beberapa minuman ada tenggang waktunya, baru dikatakan khamar. Di bawah itu berarti hukum asalnya halal. Seperti tadi intibad, merendam kurma atau anggur. Diizinkan berapa malam? 3 malam. Berarti lebih dari itu haram. Demikian juga mungkin ketan. Selama 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 1 bulan ke atas, secara ilmiah berubah sudah dia itu, berarti di atasnya itu hukumnya sudah haram. Wallahu ta'ala wa alam. Pak Mahmud. Jadi masalah minum, jadi orang yang minum jadi balik mati lah. Makin modal gamak. Oh iya. Gimana kata bunuh bati bangkang mana? Jadi bukanlah masalah ini. Naam. Bagaimana seperti ini? Orang-orang yang berpengaruh boleh untuk memberikan pelajaran, tapi keumuman orang tidak ada masalah. Wallahu ta'ala wa alam.